Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam renungan pagi ini. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup, untuk anugerah kesehatan dan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan meresapi setiap kebenaran yang akan Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini yaitu kuat dalam penantian. Hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Berbunyi demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Isi dari ayat ini mengajarkan kita tentang janji Tuhan bagi mereka yang setia menantinya. Menanti di sini bukan berarti pasif tanpa melakukan apa-apa, melainkan sebuah sikap hati yang percaya penuh kepada waktu dan rencana Tuhan. Menanti di sini bukan berarti pasif tanpa melakukan apa-apa, melainkan sebuah sikap hati yang percaya penuh kepada waktu dan rencana Tuhan. Hasilnya kekuatan baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi, lari tanpa lesu, dan berjalan tanpa lelah. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah saudara merasakan betapa panjangnya waktu menunggu? Menunggu antrian KRL di jam sibuk, menunggu giliran di bank, menunggu makanan pesanan datang, atau bahkan menunggu jawaban doa kita. Rasanya kadang ingin sekali semuanya serba cepat, serba instan, seperti fast food yang tinggal pesan langsung jadi. Bicara soal instan, saya jadi teringat salah satu makanan favorit orang Indonesia, bahkan dunia, yaitu mie instan. Siapa yang di sini tidak suka mie instan? Pasti banyak yang suka. Tapi saudara, meskipun mie instan itu namanya instan, coba kita perhatikan prosesnya. Apakah kita bisa langsung makan mie instan begitu saja setelah dikeluarkan dari bungkusnya? Tentu saja tidak. Mie instan harus dimasak dulu, direbus airnya, mie-nya dimasukkan, bumbu-bumbu dicampur lalu ditiriskan atau disisihkan sedikit kuahnya, baru bisa dinikmati. Bahkan kalau mau lebih nikmat, kita tambahkan telur, sayuran, atau cabai. Semua itu butuh proses dan butuh waktu. Bayangkan kalau kita tidak sabar, mie-nya baru setengah matang sudah kita angkat. Rasanya pasti masih keras, tidak enak dinikmati, sama seperti hidup kita, saudara. Seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi secara instan, langsung jadi, langsung terlihat hasilnya. Kita ingin sukses cepat, kita ingin masalah langsung selesai, kita ingin doa kita langsung dijawab tanpa melalui proses penantian. Firman Tuhan hari ini di Yesaya 40 ayat 31 mengingatkan kita akan pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan di sini dalam bahasa aslinya memiliki makna yang mengikatkan diri atau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bukan berarti kita hanya duduk diam, pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru dalam penantian itu kita diajak untuk tetap berproses, tetap berjuang, tetap berusaha sambil tetap menaruh pengharapan penuh pada Tuhan. Sama seperti mie instan yang harus melalui proses pemasakan untuk menjadi nikmat. Demikian juga hidup kita. Tuhan sedang memasak kita. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam air mendidih, yaitu berupa masalah, kesulitan, atau tantangan. Mungkin kita sedang dalam proses pencampuran bumbu, yaitu berbagai pengalaman hidup yang membentuk karakter kita. Semua itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk menjadikan kita matang, kuat, dan siap pakai. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan baru.
Kita diibaratkan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, tidak terpengaruh badai di bawah, karena ia naik lebih tinggi dari badai itu sendiri. Mungkin saat ini saudara sedang menunggu jawaban doa untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk kesembuhan atau pemulihan keluarga. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang terasa sangat berat. Ingatlah, ada proses yang harus dilalui, jangan buru-buru sebelum waktunya. Percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, teruslah beribadah, dan teruslah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena janjinya pasti digenapi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami di pagi ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak sabar dalam menantikan waktu-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika kami seringkali mengeluh dan ingin segala sesuatu serba instan. Bantu kami untuk memiliki hati yang sabar dan percaya penuh kepada proses-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan baru setiap hari ya Tuhan, seperti Raja Wali yang terbang tinggi, agar kami tidak menyerah di tengah badai kehidupan. Biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, ingatlah, Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap langkah saudara. Jangan takut dan jangan gentar, karena di dalam Dia kita memiliki kekuatan yang baru. Teruslah tebar kasih dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Selamat menjalani hari yang baru ini. Sampai jumpa kembali di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.